Ada otonomi daerah, Indonesia ini juga mengenal namanya otonomi khusus atau keistimewaan. Itu ada dasarnya di pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam soal kekosongan masa jabatan kepala daerah untuk daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa ini, maka harus diperhatikan dengan baik aturan-aturan yang terdapat di Undang-Undang Kekhususan dan Keistimewaan itu, seperti di tanah Papua ya, ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian ada Aceh, ada juga DKI Jakarta, dan satu lagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka punya syarat-syarat dalam seleksi dan dalam pencalonan, bahkan dalam model pemilihan kepala daerah. Jadi oleh karena itu, andai kata ada kekosongan jabatan karena ditiadakannya pilkada serentak pada tahun 2022 maupun 2023 di daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa itu, maka kita tidak bisa sembrono mengangkat begitu saja penjabat kepala daerah dari ASN. Maka oleh sebab itu, bagaimana yang baik? Baiknya kita untuk daerah-daerah khusus atau keistimewaan yang punya undang-undang ini dilakukan revisi, yaitu bila terjadi kekosongan dapat diperpanjang masa jabatan kepala-kepala daerah di daerah-daerah yang status otonomi khusus dan istimewa ini melalui perubahan aturan di dalam undang-undang masing-masing. Dengan demikian akan lebih menjamin adanya pengakuan, penghormatan negara kepada daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa ini, terutama terkait dengan mekanisme penggantian kepemimpinannya. Ini penting sekali menjadi perhatian kita di dalam mencoba menjalankan kebijakan yang terkait dengan pengangkatan para PJ dari ASN. Secara konstitusional, permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022 bisa diselesaikan dengan mendalilkan pasal-pasal yang ada di konstitusi. Pertama, perlu dipertimbangkan soal perlindungan kedaulatan rakyat, bahwa kepala daerah itu karena dipilih oleh rakyat, maka tentu saja harus diutamakan kepala daerah pilihan rakyat. Kedua, juga harus dilihat dari semangat otonomi daerah seluas-luasnya. Di dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5, bahwa tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus memperhatikan otonomi seluas-luasnya dan juga kemudian mempertimbangkan apakah ada kaitannya dengan urusan pemerintahan pusat. Nah, terkait dengan urusan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, itu bukanlah bagian dari urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, mesti digunakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak konstitusional yang ada. Meskipun terdapat pengaturan-pengaturan khusus mengenai pengisian kekosongan jabatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di dalam undang-undang, tapi tidak boleh kemudian ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, jika ini bertentangan, ketentuan ini dengan Undang-Undang Dasar dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kita harus lihat bahwa di dalam ketentuan pasal 174 Undang-Undang Nomor 10 atau Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat mekanisme yang bisa digunakan untuk pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Pertama, misalnya, kalau kita mengatur mekanisme perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kedua, bisa menggunakan keterlibatan DPRD. Tentu saja apa yang terjadi saat ini, kekosongan jabatan saat ini, tidak ada pengaturan yang spesifiknya. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus dengan diatur dalam undang-undang. Karena undang-undang yang tidak mengatur spesifik,
maka dapat diterbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar kemudian mekanisme perpanjangan masa jabatan kepala daerah itu dapat dilangsungkan atau kemudian kekosongan jabatan itu bisa dilakukan melalui proses demokratis di DPRD. Pak Gubernur Papua Barat ini bisa menjaga kesatuan, keharmonisan, keselarasan dalam hidup bersama. Jadi intinya sebetulnya seperti yang selalu dikumandangkan oleh banyak orang, oleh negara ya, hanya satu hati, satu saudara, dan ini saya kira juga dijadikan semacam sama Provinsi Papua dengan moto membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Pengunduran pilkada ini ya ke 2024 gitu tidak diselenggarakan pada 2022 2023 apapun alasannya ya, termasuk juga kalau perlu memang undang-undangnya diubah gitu ya, tapi kemudian nggak ada yang setuju diubah akhirnya 2024. Menurut saya ini adalah salah satu dari indikator kemunduran ya demokrasi. Jadi ini kalau disebut orang sebagai disebut demokrasi decline atau backsliding ataupun flow demokrasi, ini salah satu indikatornya. Kenapa? Karena salah satu yang paling pokok dalam demokrasi itu karakternya adalah regular election. Nah, jadi ini gejala resentralisasi yang saya kira menguat dan ini sebetulnya bisa berbahaya kalau kita belajar dari sejarah ya. Nah ini berbahaya saya kira ke depan kalau resentralisasi ini yang tadi juga disinggung oleh Pak Jo itu mengorbankan otonomi daerah yang sudah diperjuangkan dengan susah payah.